student next level, how are you? I hope you are healthy and safe. Keep spirit and stay happy. Hari ini kita akan mulai pembelajaran. Kita mulai dengan berdoa. Hello my friend, before we start our lesson today, let's pray. Our Father in heaven, thank you God for your blessing and your kindness. God, now we want to learn thematic. God, give us intelligence so we can understand about this lesson. Thank you for your parents, for my teacher, and all students. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Selamat belajar. Thank you, Sanesa. Belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran yang harus kita capai hari ini, dari kegiatan mengamati, siswa diharapkan mampu menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Dari kegiatan membaca teks, siswa harap menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan penuh tanggung jawab. Dengan kegiatan menggambar, anak-anak diharapkan dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. Sekarang, mari kita mengamati berikut ini. Nah, semua aktivitas yang kita lakukan termasuk olahraga menggunakan kekuatan otot. Kekuatan otot apakah yang digunakan dalam olahraga bersepeda? Ya, lengan, paha, kaki, panggul. Kalau jogging atau berlari? Ya, paha, kaki, lengan, otot bagian bawah perut, pendukungnya. Kalau olahraga renang, otot apa yang paling dominan dipakai? Otot tangan atau otot lengan, panggul, perut, kaki, kepala, juga leher. Ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar cara kerja otot pada gerak tubuh manusia, melibatkan apa saja? Melibatkan otot, tulang, dan sendi. Dan ada yang kita sadari dan tidak kita sadari dalam pergerakannya. Dan kita tidak dapat mengendalikannya seperti mengedipkan mata dan jantung yang berdetak. Ini tidak ada yang sadar berapa kali berkedip, berapa kali berdetak dalam waktu 1 menit atau 1 detik. Sekarang mari kita menyimak ciri-ciri otot fungsinya dari kegiatan berikut ini. Simak ya. Otot kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak loh. Nah, berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pilih satu persatu jenis otot ini, lalu simak penjelasannya ya. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang.
Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, seperti berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Nah, setelah mengamati atau mendapatkan informasi tadi, sudah tahu apa ciri-ciri otot polos? Ciri-ciri otot polos terdiri atas sel otot, satu inti pada setiap sel, berbentuk gelondong, tidak sadar, dan respon lambat. Apa contohnya? Saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Otot jantung ciri-cirinya berbentuk silinder memanjang dan bercabang, bekerja secara tidak sadar, contohnya detak jantung, otot jantung. Kalau otot rangka, ciri-cirinya terdiri atas sel otot lurik atau otot rangka, memiliki banyak inti, bentuk silindris panjang, sadar, responnya cepat. Otot rangka sama dengan otot lurik ya, jangan kalian nanti jadi bingung. Apa contoh otot rangka sesuai dengan fungsinya? Yaitu otot kaki, otot lengan. Nanti kalian isi di tabel halaman 71 buku paket kalian, tapi tidak perlu dikumpulkannya. Nah, kekuatan otot juga dapat dilatih dengan apa? Dengan berolahraga. Nah, agar kita dapat bergerak, kita memerlukan otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang-tulang di tubuh kita. Dan kekuatan otot rangka itu kita bisa melatihnya dengan berolahraga supaya kuat. Nah, olahraga membantu menjaga otot kita menjadi kuat dan fleksibel. Nah, sekarang mari kita baca bagaimana cara melatih kekuatan otot melalui olahraga Taekwondo. Sebagai cabang seni bela diri dari Korea, Taekwondo menjadi sebuah cabang seni bela diri yang digemari banyak orang. Taekwondo menjadi salah satu cabang bela diri yang dipertandingkan di Olimpiade. Dalam bahasa Korea, Tai memiliki arti menendang atau menghancurkan dengan kaki, sementara Kwon berarti tinju dan Do berarti jalan atau seni. Nah, sekarang mari kita temukan apa ide pokok dari paragraf ini. Ini ada 3 paragraf. 2 paragraf lagi kalian baca di buku paket kalian dan kalian temukan ide pokoknya dan kalimat penjelasnya. Kalau dari paragraf ini, apa ide pokoknya? Cari intinya saja dalam 2 kata atau 3 kata. 1 kalimat yang pendek. Dari paragraf ini kita bisa menemukan ide pokoknya adalah pengertian taekwondo atau olahraga taekwondo. Lalu apa kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelasnya, taekwondo dalam bahasa Korea, tae memiliki arti menendang atau menghancurkan dengan kaki, kwon berarti tinju, do berarti jalan atau seni. Nah, untuk paragraf kedua dan paragraf ketiganya, kalian baca dan kalian cari dan temukan sendiri. Oke. Nah, dari kegiatan olahraga ini kita bisa membuat gambar ilustrasi. Masih ingatkah kalian apa itu gambar ilustrasi? Ilustrasi merupakan gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Tujuannya untuk memperkuat, memperindah, dan memperjelas cerita. Lalu apa fungsi? Ada 3 fungsinya. Pertama, fungsi deskriptif yaitu menggantikan uraian atau penjelasan sesuatu secara verbal, secara kata-kata atau bahasa dan naratif dengan menggunakan kalimat panjang. Fungsi yang kedua berfungsi secara ekspresif yaitu
memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata, jadi mudah dipahami. Ketiga, fungsi analitis, yaitu menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda secara detail sehingga mudah dipahami. Oke, apakah kalian kita sudah belajar tentang apa? Cara kerja otot, cara memelihara otot dan organnya dengan berolahraga, juga dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga asupan makanan dan tubuh, dan juga menjaga kebersihan tubuh. Itu termasuk cara menjaga organ tubuh dan juga otot-otot di dalam tubuh kita. Nah, sekarang tugas kalian adalah hanya mengerjakan pertanyaan nomor 1 halaman 74. Hari ini tugasnya hanya satu saja, lalu dikerjakan dengan baik, kirim kepada main teacher masing-masing. X1 kepada main teacher, X2 kepada main teachernya, dan X3 kepada main teachernya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Harap kalian paham. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing. Now we want to go home and protect us from COVID-19. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Oke, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, keep clean, stay healthy. Bye-bye.